أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan kita masalah akidah untuk malam ini membahas masalah pembagian syafaat. Syafaat itu maknanya pertolongan, dari kalimat as-safu yang maknanya genap. Ya, kalau sifatnya ganjil al-witru, jadi sholat witir, sholat ganjil. Syafaat maknanya sholat genap, dan di sini maksudnya pertolongan. Dan ada 3 macam syafaat besok pada hari kiamat, keyakinan manusia. Pertama, dia mengatakan tidak ada syafaat besok hari kiamat, itu kelompok Khawarij yang nanti akan kita bahas. Yang nomor 2, syafaat itu mesti ada, tidak ada. Ini kelompok ahli bid'ah yang nanti akan kita bahas. Yang nomor 3, kelompok ahli sunnah, bahwa syafaat itu ada untuk hambanya yang beriman dan tertolak untuk hambanya yang kufur. Kita baca dulu matan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yaitu halaman 54, pembahasan 84. Wasyafa'atu, dan syafaat allati ittakharaha lahum haqqun, yang mana nabinya menyimpan syafaat ini untuk umatnya yang sunnah, itu benar. Jadi beliau akan memintakan syafaat pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk hambanya yang beriman. Kama riwaya fil akhbar, sebagaimana telah diriwayatkan beberapa berita, maknanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah akidah yang kita pelajari dan kita bisa dapati hanya dengan dalil. As-syafa'atu aidan min masail aqidatil muhimmah. Syafaat ini termasuk keyakinan atau akidah yang sangat penting, karena manusia besok pada hari kiamat mesti butuh pertolongan, dan tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Allah, dan Allah Ta'ala menolong hambanya yang beriman. Lianna qad dhalla fi isbatiha unasun, karena banyak yang tersesat di dalam menetapkannya syafaat ini, yaitu manusia. Unasun jama'an nas. Wa ghala, dan ada kalam berlebih-lebihan fi isbatiha unasun, ketika manusia itu menetapkan syafaat, ada yang berlebih-lebihan. Wa tawassatu fi wa tawassutun fiha unas, ada juga yaitu yang menengah di antara dari kalangan manusia ini. Jadi di sini ada 3 kelompok yang telah kita muqaddimai tadi. Fasyafa'atu yaumal qiyamah, maka syafaat Allah, pertolongan Allah besok pada hari kiamat. An-nasu, menyikapi manusia ini dalam syafaat ini, ala salasati aqsamin, ada 3 kelompok. Ya, ini harus kita fahami supaya kita tidak keliru. Kan sekarang banyak dakwah lewat internet, lewat YouTube yang lainnya, dan campur aduk antara halal dan haram.
semua orang bisa bicara, tidak ada yang ngerem pembicaraan itu. Maka untuk membentengi diri kita dari mendengarkan atau melihat YouTube yang lainnya, bagaimana kita bisa mempelajari dari kitab aslinya, yaitu kitab As-Sunnah. Pertama, qaumun ghalau fi isbatiha. Ada kaum yang berlebih-lebihan, semua umat ini mesti dapat syafaat. Hatta talabuha, sehingga mereka minta syafaat ini minal amwat, dari orang mati. Makanya kita tidak heran kalau ada orang yang sifatnya pergi ke sana kemari kepada orang telah meninggal dunia, karena mereka yakin orang mati itu bisa memberi syafaat pada orang hidup. Padahal beliau bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu. Kalau sudah mati manusia itu putus amalnya. Bahkan orang mati ini butuh sumbangan atau bantuan dari yang hidup, ya, karena orang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa dia. Makanya kita dianjurkan apabila saudara kita meninggal dunia, kita nyolati, karena dia sebelum meninggal dunia sudah sholat, kita sholati. Sholat itu maknanya mendoakan, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afi wa afanhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Itu menunjukkan orang mati itu tidak bisa menolong orang hidup. Tetapi justru yang hidup ini bagaimana membantu saudara yang mati, yang mereka tuh meninggal dunia dalam keadaan Islam. Makanya kita dilarang menyolati orang munafik, dilarang menyolati yaitu orang kafir. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Allah berfirman, memberitahu kepada Nabi SAW, kamu jangan menyolati orang-orang munafik itu selamanya, ya mati. Nah, justru kita dianjurkan untuk menyolati jenazah saudara kita yang beriman, karena itu saudara kita. Kita muliakan ketika dia masih hidup, kita muliakan pula ketika sudah meninggal dunia, kita doakan. Nah, tapi mereka lain, justru orang yang hidup itu minta syafaat pada orang mati. Wa minal kuburi, dan minta pada ahli kubur. Ini adalah tidak masuk dalam akal kita, karena kita tidak menjumpai pengemis itu pergi ke kuburan minta sesuatu. Atau anak kecil yang belum balik itu tidaklah ketika meninggal dunia lalu bapaknya meninggal dunia lalu dia mencari kuburannya, tetapi masih minta kepada yang hidup, dan itu fitrah manusia. Wa minal asnam, ada juga orang minta syafaat kepada patung-patung yang itu dikerjakan oleh orang Arab dulu jahiliyah yang kufar, bangsa Quraisy. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Belumkah kamu berpikir, Allah Ta'ala memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy tentang yaitu Lata, patung Lata, wal uzza, patung Uzza, wal manat, patung Manat. Nah, alakumudz dzakaru wal unsa, bagaimana kamu menyenangi yaitu laki-laki, membenci wanita, lalu kamu jadikan patung itu wanita-wanita semuanya. Lata dari Allah, nah, wal uzza dari kata al-aziz, wal manat dari kata nama Allah Ta'ala al-mannan. Nah, ini tersesat. Jadi orang yang meminta pada orang mati bukan hanya sekarang saja, mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Qalu la tadarunna aliyatakum wala tadarunna watta wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Itu surat Nuh. Ketika Nabi Nuh mendakwai kaumnya, kamu jangan minta orang mati. Apa jawabnya mereka? Jangan dikubris, jangan kamu perhatikan Nuh itu, mintalah kamu Yahus, Ya'us, dan juga seterusnya. Wal asjar adalah orang yang minta barokah, minta pertolongan pada pohon, padahal pohon itu tidak bisa bicara, tidak bisa berbuat apa-apa, ditebang juga rebah dia. Wal akhjar, dan juga orang minta pada batu, namanya minta syafaat kepada benda yang mati. Nah, ini semuanya dibantah oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat nomor 18, ya. Jadi untuk memberitahu mereka, kita nasihati sebagai orang yang beriman, dan mau dinasihati Al-Quran.
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna, mereka beribadah, mereka minta-minta, mereka berlindung. Itu surat Yunus nomor 18. Min dunillah, selain Allah, pada orang mati, pohon, batu, azimat, keris atau benda yang dikeramatkan. Ya mana Allah menjelaskan makhluk-makhluk ini la yadhurruhum, tidak bisa mendatangkan madarat kepada mereka, atau tidak bisa menolak madarat kepada yang meminta. Wala yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan betul Allah Ta'ala ketika berbicara seperti ini, pohon-pohon itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau kita tebang ya tumbang dia, kalau kita bakar ya terbakar kayu itu. Batu itu kalau kita pukul dengan palu besar ya pecah. Bagaimana bisa menolak mendatangkan manfaat kepada yang lain, padahal dirinya sendiri untuk menolak orang yang memukul batu itu dia tidak bisa. Pohon yang dikeramatkan ketika ditebang ya tumbang, ketika ada kebakaran ya terbakar pohon itu. Jadi kita ini diajak oleh Allah Ta'ala untuk berpikir yang sehat, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Tapi mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan haula'i, pohon-pohon itu, batu-batu itu, ramati itu, ya batu-batu yang dikeramatkan. Apa katanya? Syufa'auna, itu penolong-penolong kita, indallahi, di sisi Allah. Jadi tidak bisa menerima nasihat. Karena apa? Sudah lengkap sekali, bahkan cat itu susah untuk mengeruknya karena sudah mendarah daging. Nah, jadi inilah yaitu orang yang berlebih-lebihan menganggap semua makhluk itu bisa mendatangkan manfaat. Bahkan mereka mendatangi orang-orang pintar atau orang kiai, diusap-usap ininya untuk minta barokah, ya, pundaknya, barokahnya. Padahal orang diminta itu mohon kepada Allah kebaikan. Barokah itu al khairul kasir, kebaikan yang banyak, dan itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Ini yang pertama dari surat Yunus nomor 18. Ada orang yang sifatnya minta syafaat bukan kepada Allah dan bukan kepada orang-orang yang sifatnya diridhoi oleh Allah Ta'ala, tetapi kepada makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak balak menimpa pada dirinya. Bagaimana bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain? Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar nomor 3, ya, untuk membantah mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata mereka orang-orang yang meminta kepada benda-benda mati, datang kepada pantai, kepada lereng gunung, ya, tempat-tempat yang dianggap karomah, keramat untuk mereka. Katanya mana butuhum, tidaklah kami minta kepada mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami minta perlindungan kepada mereka, illa liyuqarribuna, melainkan orang-orang yang kami minta ini, pohon-pohon yang kami minta ini, batu-batu yang kami minta ini, supaya mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana pohon akan mendekatkan kita kepada Allah? Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita langsung berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu langsung kepada aku akan mengabulkan. Bukankah ketika kita sholat, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, bukan kita panggil oleh pohon, mohonlah kamu kepada Allah supaya aku diampuni oleh Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu pernyataan kita pada waktu sholat. Setelah salam, astaghfirullah, bukan astaghfirum ramati, astaghfiru pohon, tidak, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita pelajari, justru orang-orang yang meminta kepada benda mati ini menyelisih dari bacaan
salat yang mereka baca. Bagaimana mereka mengatakan wa iyyaka nasta'in, kepada ya Allah kami minta pertolongan, lalu minta pada yang lain? Itu menyimpang dari yang ia ucapkan. Makanya kita ini kalau sholat harus memahami makna. Kalau untuk orang Arab ya sudah baik bahasa Arabnya, tapi tidak menjamin. Karena ilmu begitu, terkadang orang itu minta sesuatu tidak masuk akal tapi masih diminta. Bukankah Nabi Ibrahim memberitahu pada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dipanggil ayahnya, wahai bapakku, disayang, ya abati. Kenapa ayahku ini meminta kepada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolak sesuatu yang menimpa kepada ayahku? Diam, tidak bisa jawab. Mestinya kalau orang menggunakan akalnya seperti bapaknya Nabi Ibrahim ini, dia mengikuti. Karena Nabi Ibrahim bicara dasarnya wahyu dan betul. Jadi dipukuli semuanya, patung itu ditinggalkan palunya yang besar. Ketika pagi hari mereka kehilangan Tuhan-Tuhannya, rembuk semuanya. Nah ini Garawi ini mesti Ibrahim ini. Ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa, ya tanya yang besar itu. Tanya yang besar. Tahu kalau yang besar itu palunya diletakkan yang besar, tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun demikian, kalau orang Allah Ta'ala belum beri petunjuk, tetap tersesat orang sekalipun sudah masuk akal. Makanya kita perlu senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Senantiasa kita pada waktu salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Ini orang minta syafaat sembarang barang yang hidup atau yang mati, bahkan juga yang tidak bisa bicara atau yang tidak bisa melihat. Yang nomor dua, wa ta'ifatun ghalat fi nafyi syafaati. Ada kelompok yang berlebih-lebihan menolak syafaat. Tidak ada syafaat, tidak ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syafaat dari malaikat, tidak ada syafaat dari as-siddiqin was-syuhada, orang-orang yang benar, orang-orang mati saya, tidak ada. Contohnya siapa? Kal Mu'tazilah, seperti orang Mu'tazilah yang mendahulukan logikanya, tapi logika yang rusak. Wal Khawarij, nah kelompok Khawarij yang selalu mengkafirkan pemimpin dan juga mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Fa innahum, maka kelompok Mu'tazilah dan Khawarij ini nafau as-syafa'ata min ahlil kabair. Mereka meniadakan bahwa orang dosa besar tidak dapat syafaat. Ini nafau ghalau fi nafsi syafa'ah. Mereka ini punya prinsip siapa saja yang berbuat dosa besar tidak ada pengampunan, tidak ada syafaat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa ketika orang itu mau tobat. Bahkan Allah Ta'ala ya dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innamat taubatu ma lam yughargir. Tobat hamba ini akan diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum sekarat maut. Inilah dalilnya. Tapi mereka punya dasar, tapi dasarnya keliru. Dasarnya ayat Quran tapi bukan pada tempatnya. Ini kita harus hati-hati terhadap orang yang bawa dalil. Wa khalafu ma tawatarat bihil adillatu minal kitabi was sunnah fi isbatis syafaati. Kelompok Khawarij Mu'tazilah ini menolak, mengingkari dalil-dalil mutawatir. Mutawatir memang dalil yang banyak sekali jumlahnya, baik dari Al-Quran dan juga hadis. Ia menetapkan Allah Ta'ala memberi syafaat kepada hambanya beriman sekalipun melakukan dosa, dan juga memberi syafaat pula orang-orang yang melakukan dosa kemudian dia mau istighfar. Orang kafir dia masuk Islam lalu dia istighfar, diampuni dosanya, dapat syafaat. Tapi ini ditolak oleh mereka ya, karena mereka berdasarkan beberapa hadis yang berdasarkan ayat, tapi mereka tidak kembali kepada pemahaman as-salafus sholih. Nah sekarang ada kelompok yang nomor tiga,
kelompok yang menengah, wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu adalah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Tawassatu, mereka menengah, tidak meniadakan syafat secara total dan tidak menetapkan syafat secara keseluruhan. Tawassatu fa asbatus syafa'ata ala wajhi alladhi dzakarallahu ta'ala wa rasuluhu, menetapkan syafat ketika Allah Ta'ala menetapkan syafat untuk hambanya, ketika Rasulullah SAW menetapkan syafat untuk umatnya. Wa amanu biha, ahli sunnah wal jamaah imani min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa pula menguranginya. Ini kelompok yang ahli sunnah yang ini harus kita fahami. Dan inilah faedahnya kita menuntut ilmu tentang syafaat. Kalau kita mau bertobat tetap mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW insyaallah. Nah, dijelaskan di sini wasyafa'atu fil lugha ma'khudhatun min asy-syaf'i. Asy-syafa' ini kalau dari bahasa dari kalimat asy-syaf'u. Syaf'u itu maknanya genap. Lawannya al-witru. Wa huwa dziddul witri. Lawannya adalah ganjil. Syafaat genap. Salat ganjil, salat witir. Salat genap yaitu salat syafaat bergandeng. Wal witru wal fardul wahidu. Witir itu hanya satu, maknanya tunggal, 1, 3, 5 itu witir. Wasyaf'u huwa aksaru min wahidin, sedangkan asyaf'u itu lebih daripada 1, bisa 2 dan seterusnya. Isnataini au arba'a au sittatin, 2, 4 atau 6, 2 genap, 4 genap, 6, 8, 10, 12, 14 genap, namanya syafaat. Ini istilah bahasa yang nanti ada hubungannya dengan istilah sunnah. Wa huwa ma yusamma bil adadiz zauji. Syafaat ini dinamakan bilangan berpasang-pasangan. Nah, sekarang maknanya menurut syar'i. Kalau tadi menurut bahasa, genap, hitungan yang genap itu namanya syafaat. Hitungan yang ganjil namanya yaitu witrun. Adapun menurut syar'i ini maknanya menurut yang dimaksudkan di dalam syariat Islam, al-wasatatu fi qada'il hajat, adanya sarana, ya, bantuan boleh, penengah untuk menunaikan hajat-hajat kita. Penengah hajat kita yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, mana kaumku, subhanallah. Ketika berada di khaut, manggil, mana kaumku, subhanallah. Kebaikannya beliau, selalu memperhatikan umatnya. Wasatatun baina man indaul haja wa sahibul haja, perantara bagi orang yang butuh bantuan kepada orang yang Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk membantunya. Besok pada hari kiamat manusia ketika bangkit dari alam kubur mencari Nabi Nuh bertahun-tahun untuk agar berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diringankan siksaan, tidak mampu karena beliau masih punya dosa. Dicarinya Nabi Nuh, menolak. Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak, Nabi Muhammad SAW beliau sujud dan tidak bangun-bangun kecuali ketika Allah Ta'ala menyuruhkum was'al, bangunlah kamu dan mohonlah kamu, mintalah kamu, hai Rasulullah SAW. Ini menunjukkan adanya syafaat. Tapi kepada siapa beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat? Kepada ahli tauhid, sekalipun dia punya dosa. Ini keutamaan orang ahli tauhid. Dan bukan hanya beliau saja yang mendapatkan hak Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat, tetapi malaikat, karena malaikat ahli tauhid, dan juga para sahabat ahli tauhid, dan juga siddiqin, orang-orang jujur imannya, wasyuhada, orang mati dalam keadaan perang. Nah, diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat kepada ibunya atau bapaknya atau yang lain, dengan syarat yang memintakan syafaat
orang diridhoi oleh Allah, orang ahli tauhid. Yang dimintakan syafaat orang yang ahli tauhid. Kalau yang memintakan syafaat orang kafir ditolak. Yang memintakan syafaat yaitu orang muslim ahli iman, memintakan syafaat keluarganya yang kufur ditolak. Bukankah Rasulullah SAW pernah yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan dosa ibunya, ditolak karena ibunya mati dalam keadaan syirik. Ini menunjukkan tidak ada toleran untuk kufur dan Islam. Ketika tauhid itu yang menjadi sebab dia masuk surga dan juga bisa menjadi sebab memintakan syafaat. Fas-syafa'atu 'indal khalqi. Nah, fas-syafa'atu wa ala qismaini, syafa'atun indallah wa syafa'atun indal khalqi. Syafaat pertolongan itu ada dua, pertolongannya Allah dan pertolongan hamba yang Allah izinkan untuk hamba itu menolong saudaranya. Fas-syafa'atu indal khalqi ala qismaini. Nah ya, bolehkah kita menolong saudara kita? Karena menolong syafaat ada dua macam. Syafa'atun hasanah, kalau kita menolong saudara kita, ada orang jatuh kita tolong, ya, ada orang miskin kita mampu kita bantu karena dia butuh, ada orang sakit kita tolong, kita bawa ke rumah sakit, itu namanya syafaat bahasa Arabnya. Tapi itu syafa'atul khalqi, pertolongannya seorang hamba kepada saudaranya. Wa ya al-umurul hasanatun nafi'atul mubahah, ini perkara yang baik, yang manfaat dan dibolehkan oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Ini bagaimana kita menjadi orang yang bisa menolong saudara kita, menolong dengan apapun, dengan kesehatan badan kita karena kita sehat, ada orang jatuh kita tolong, menolong pula dengan ilmu, ada orang tidak tahu menanya kita jawab ketika kita bisa menjawabnya, tapi kalau tidak tahu tidak boleh menjawab. Menolong saudara kita ketika kita punya badan yang sehat, ada orang yang sifatnya dia butuh dituntun, kita tolong. Tatawassatu 'inda man 'indahu hajat. Nah, man 'indahu hajatin nasi min ajli ayyakdhiha lahum, dia menolong kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, ya, untuk membantu mereka, yakdhiyalahum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 85. Jadi kita bagaimana menjadi orang yang bisa memberi syafaat sama yang bisa menolong, karena beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Berapalah kita menolong hamba, menolong saudara kita, dibandingkan pertolongan Allah, imbalan Allah kepada yang menolong saudaranya. Dalil bahwasanya manusia itu boleh menolong saudaranya yang baik, boleh menolong dalam kebaikan, surat An-Nisa nomor 85. May yashfa' safa'atan hasanatan, barang siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, ya, yasfa itu satu orang menolong yang lain, itu namanya genap, yang satu menolong yang satu ditolong. May yasfa' safa'atan hasanatan, bukan sayiatan. Man yasfa' safa'atan hasanatan, barang siapa menolong dengan pertolongan yang baik, menolong orang yang tidak punya ilmu diajari, menolong orang yang buta dituntun dia, menolong orang miskin dibantu dia, menolong seorang janda bagaimana dicarikan suami si dia. Banyak pertolongan, menolong anak yatim. Apa katanya Allah Ta'ala? Yakullahu nasibun minha, dia akan mendapatkan pahala dari sebab menolong itu. Ini anjuran kita untuk yasfa' safa'atan hasanah. Tidak boleh yasfa' hasanatan, yasfa' safa'atan sayyi'atan, menolong perbuatan dosa tidak boleh. Ketika Allah menjelaskan may yasfa' safa'atan hasanatan, berarti ada juga may yasfa' safa'atan sayyi'atan. Dalam menolong dalam urusan perbuatan kecil dilarang,
Termasuk kita tidak boleh tolong menolong kepada ahli bid'ah, tidak boleh tolong menolong dalam hal kemungkaran, dalam hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Ya, mengajak kita saudara kita ke masjid, jangan diajak ke gedung biskup, jangan diajak di tempat-tempat santai atau pantai yang lainnya, cuma-cuma kita. Karena yang dilihat nanti wanita-wanita yang cabul masuk masjid rumahnya Allah. Ayo kita ke masjid. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini dalil pula bahwasanya orang mukmin bagaimana bisa menolong saudaranya, yasfa'u safa'atan hasanatan. Beliau bersabda, isfa'u tu'jaru, isfa'u tu'jaru. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong saudaramu itu, subhanallah, maka kamu akan dapat pahala. Bahkan juga menolong orang selain Islam ketika dia jatuh, dapat pahala. Tetapi menolong urusan kemaksiatan mereka tidak boleh. Ya, ada orang bisa dari orang dia ghairul Islam nanya jalan apa, tunjukkan. Bahkan kalau tidak ada kendaraan angkut dia, kita bawa ketika dia mau, kita tunjukkan jalannya. Karena itu termasuk perkara yang baik. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau tidak salah surat Al-Mumtahinah itu. Allah tidak melarang kamu wahai hamba yang beriman untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi dirimu dan tidak mengusir dari negerimu. Nah, namanya berbuat baik, termasuk pada orang tua kita, termasuk keluarga atau tetangga. Bagaimana kita bisa menolong urusan kebaikan, ya. Mungkin dengan ditolong, siapa tahu Allah Ta'ala beri petunjuk dia sehingga dia melihat orang Islam bagus ya, selalu menolong, kami tidak mampu ditolong, sehingga timbul fitrahnya ingin masuk Islam. Karena Islam selalu mengajak kita supaya tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi boleh ya kita menolong orang kafir dalam hal yang sifatnya bukan membantu urusan akidah mereka, bukan membantu dalam urusan prinsip-prinsip mereka, tapi membantu urusan fisik mereka yang sekiranya minta tolong, tunjukkan jalan. Saya itu mau kerja apa yang baik, boleh. Tapi kita menolong, mendukung agama mereka, kemusyrikan mereka, kebid'ahan mereka dilarang. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa yaqdillahu ta'ala ala lisani rasulihi ma yasha, dan Allah Ta'ala memutuskan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki. Nah, beliau mengatakan isfa'u tu'jaru, tolong fulan, tolong fulan. Beliau menolong janda, menolong anak kecil, menolong orang tua, dan banyak kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang suka menolong, fitrah manusia akan menilai orang itu bagus, orang itu baik. Selanjutnya, hadhihi safa'atun hasanatun wa fiha ajrun, maka orang saling tolong menolong, membantu saudaranya dalam kebaikan, ini pahalanya banyak. Termasuk juga orang ngasih buka puasa, itu tolong menolong. Isfa'u tu'jaru, tolong orang puasa itu akan mendapatkan pahala. Dan juga bukan hanya siam, yang lainnya. Nah, selanjutnya wa fi qadha'i hajatihim, untuk menunaikan hajat mereka, wa khusulihim ala matlubihim alladhi fihi naf'un lahum, agar dia bisa terpenuhi apa yang menjadi hajatnya. Dia orang miskin, kita diminta untuk bantuan hutang, hutangi. Hutang 500.000, kembali 500.000. Karena kita bermaksud untuk menolong mereka. Jangan sampai kita pinjami 5 juta lalu
saya mau minjam 5 juta Pak, sawamu kamu serahkan sama saya akan garap sawamu sampai kamu bisa mengembalikan. Nah ini penzaliman itu riba yang cukup besar. Dosanya riba itu paling kecil berzina 36 wanita, paling kecilnya. Lebih kecil lagi mengumpuli istri, mengumpuli ibunya. Naudzubillah min dzalik. Dirhamun mirar riba, 1 dirham yang diperoleh dari riba. Wa huwa ya'lamuhu, sedangkan dia tahu, maka dosa yang sebisal orang yang berzina 36 wanita. Naudzubillah min dzalik. Itu 1 dirham. Bagaimana kalau 1 juta? Selanjutnya, wal qismu tsani safa'atan sayyi'atan, menolong kejelekan, menolong ahli bid'ah, menolong orang mungkar, menolong pencuri, melindungi orang berbuat jahat, ini bahaya. Wa yatawassutu fil umuri muharramah, yaitu dia menolong dalam perkara-perkara yang hukumnya haram. Kas-safa'ati fi isqatil hudud allati wajabat, seperti menolong jangan dihukum orang itu, mestinya dihukum mati tapi tidak dihukum, mestinya dipotong tangannya karena mencuri sudah 1 gram emas, tidak dipotong. Wa hadza yadkhulu fi man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini masuk kepada hal yang dilaknat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat maknanya didoakan jelek, ya Allah jauhkan rahmatmu orang yang tolong menolong kepada kejelekan itu. Makanya orang-orang berbuat mungkar tidak mendapatkan pertolongan dia. Dengan dasar hadis la'anallahu man awa muqtisan, maka Allah melaknat, maknanya Allah menjauhkan keberkahan bagi orang yang membantu orang ahli bid'ah. Membantu bagaimana dengan ahli bid'ahnya, ya. Makanya kita jangan sampai diminta bantuan urusan kemungkaran. Walaupun kita punya rumah tetangga kita mengadakan cara bid'ah, maunya ditaruh, kasih taruh di rumah kita, jangan boleh. Karena kalau membolehkan berarti kita tolong menolong. La'anallahu man awa mukhtisan, Allah melaknat bagi orang membantu orang-orang yang ahli bid'ah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, walaupun kita dimari oleh tetangga. Prinsip ini penting. So, kalau kita dimari tetangga ya hanya begitu marta, tapi kalau dimari oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa menolong kita? Makanya Allah Ta'ala berfirman dari surat An-Nisa ayat nomor 85 kelanjutan tadi, wa may yashfa' safa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, siapa yang tolong menolong perbuatan jahat, tolong menolong dalam pencurian, tolong menolong dalam penipuan, tolong menolong mengurangi timbangan, tolong menolong untuk mempersulit, yaitu orang yang berurusan dengan sesuatu, ya, terutama kepada jaksa dan yang lainnya, ya, karena ada hadisnya, kalau dia jujur ditolong oleh Allah, kalau tidak siapa yang persulit akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Yakun lahu kiflun minha, maka dia mendapatkan dosa dari sebab menolongnya. Bagaimana dengan yang ditolong? Nah, inilah yang harus kita fahami. Pentingnya kita jangan sampai menjadi manusia tolong menolong dalam perbuatan yang kecil, tapi tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Walaupun tolong menolong dalam perbuatan kecil ini banyak jumlahnya, tetapi kita hendaknya bisa tolong menolong sebagaimana Allah berfirman, wa may yashfa' safa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Amma syafa'atu indallahi ta'ala falaysat kas-syafa'ati indal makhluk. Adapun syafaat Allah Ta'ala untuk makhluknya tidak sama dengan syafaatnya manusia kepada manusia yang lain. Kalau tadi syafaat manusia ada 2, ada tolong menolong dalam kebaikan, dan ada tolong menolong dalam yaitu kejelekan. Fasafatu indal khaliq ayyukrimallahu ta'ala ba'da ibadihi. Syafaatnya Allah Ta'ala kepada makhluknya itu menolong, dimuliakan hambanya.
fi ayyad'u li akhatil muslimina ya al mustahiqina lil adzabi, yang mana yaitu Allah Ta'ala yaitu membolehkan untuk orang-orang muslim yang mendapatkan azab, kemudian karena dia banyak dosanya selain daripada syirik, fayasfa'u indahu syafi'u fi ayyafu anhu, lalu ada orang yang memintakan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, ya Allah, ini hambaku beriman, berilah pertolongan hambaku ini, ditolong oleh Allah Ta'ala. Itu namanya syafaatnya Allah. Baik, waktu sudah isya, insyaallah tentang penjelasan syafaat Allah Ta'ala kepada hambanya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.